Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mungkin Anda masih ingat ya, Menteri Kebudayaan kita Fadlizon berencana meluncurkan sebuah seri buku sejarah Indonesia. Ini adalah sebuah gagasan besar yang mudah-mudahan bisa diwujudkan. Semula akan terbit pada 17 Agustus, namun kini nampaknya tertunda kabarnya sampai Oktober atau November. Direncanakan seri tersebut akan terdiri dari 11 buku yang mencakup perjalanan Indonesia dari tahap awal Nusantara sampai era reformasi. Kabarnya setiap jilid kira-kira berisi 550 halaman sehingga total diperkirakan ada sekitar 5.000 sampai 5.500 halaman secara keseluruhan. Buku ini memang sudah sempat menimbulkan perdebatan panas di tengah masyarakat. Salah satunya adalah soal kelengkapan dan kejujuran sejarah. Yang sempat menarik perhatian adalah apakah buku sejarah versi pemerintah ini akan memuat fakta-fakta sejarah yang pahit, seperti misalnya pemerkosaan perempuan Tionghoa di masa menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Tapi terlepas dari itu, saya tergolong orang yang percaya rencana Fadli itu perlu didukung. Indonesia adalah negara besar dan para warga negaranya perlu sadar akan perjalanan sejarah kita yang penuh dengan kisah-kisah mengagumkan. Sejarah Indonesia sangat kaya dan kita perlu selalu mengenangnya. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara ada nama Gajah Mada, Hayam Wuruk, Ken Arok, Erlangga, Aditya Warman. Di masa penjajahan dan perlawanan ada nama Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyak-din, Patimura, Teku Umar, Imam Bonjol. Di masa kebangkitan nasional ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Hos Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantoro, Kartini, Dewi Sartika. Di masa perjuangan kemerdekaan ada nama Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Ki Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Natsir, Ki Haji Hashim Asyari. Serta di masa Orde Baru dan Reformasi ada nama Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan sekarang Prabowo. Di luar itu tentu ada begitu banyak nama dan peristiwa berarti penting yang bisa mengukuhkan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Karena itu, saya sangat berharap karya ini benar-benar bisa diterbitkan dan dibagikan kepada rakyat Indonesia. Mengingat ini diproduksi oleh pemerintah, saya berharap bahwa seri ini bisa didistribusikan tidak dengan tujuan komersial. Sejarah Indonesia harus dibaca oleh rakyat Indonesia. Hanya saja agar penyusunan seri buku itu bisa dilakukan dengan optimal, seharusnya penyelesaiannya tidak perlu dibuat terlalu terburu-buru. Usia pemerintah Prabowo belum lagi 1 tahun. Jadi, kalau penyusunan seri sejarah ini hendak diselesaikan pada bulan-bulan ini, berarti seri ini disusun kurang dari 12 bulan. Ini adalah sebuah proses yang hampir mustahil dilakukan. Tapi sekarang saya memperoleh sebuah informasi yang mungkin bisa membantu menjelaskan mengapa penyusunan buku tentang perjalanan Indonesia ini bisa dituntaskan dalam waktu yang relatif singkat. Saya duga yang akan diterbitkan bukan sebuah buku baru, melainkan penyempurnaan dari seri sejarah yang sebelumnya sudah diterbitkan. Saya baru tahu bahwa sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 13 tahun yang lalu sebenarnya juga sudah menerbitkan seri sejarah Indonesia. Nama serinya Indonesia dalam Arus Sejarah atau kita singkat saja dengan nama IDAS. IDAS terbit pada tahun 2012. Penerbitannya dilakukan pemerintah bekerja sama dengan sebuah penerbit Indonesia yang memang mengkhususkan diri dalam penerbitan buku-buku ensiklopedia bernama Ikhtiar Baru Van Heuve atau IBVH. Hak cipta penerbitan IDAS ada di tangan IBVH. Dari cerita yang saya dengar, proses penyusunannya memakan waktu itu sekitar 10 tahun. Gagasan penyusunannya diawali oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI yang mengajukan usulan kepada Kemendikbud. Karena keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah, dibangunlah hubungan dengan IBVH. IBVH menanggung pembiayaan untuk memberi honor bagi penulis, editor, desain dan layout, ilustrasi, percetakan, dan juga rapat-rapat. Pada 2012 itu terbitlah IDAS 8 jilid, 4.000-an halaman, 100-an penulis. Buku ini kemudian dicetak sebanyak 1.000 set dan dibeli oleh Kemendikbud seharga 6 juta rupiah per set. Buku ini selanjutnya diserahkan ke berbagai instansi sesuai saran Kemendikbud. Dalam keseluruhan set, terdapat 8 babak sejarah yang dituangkan dalam 8 buku. Jilid 1 Prasejarah,
yang penggarapannya dipimpin dua editor, Profesor Truman Simanjuntak dan Profesor Hari Widianto. Jilid 2 tentang Kerajaan Hindu-Buddha dengan editor Profesor Edi Sediawati dan Profesor Hasan Ja'far. Jilid 3 tentang Kedatangan dan Peradaban Islam dengan editor Profesor Azumardi Azra dan Profesor Jajat Burhanuddin. Jilid 4 tentang Kolonisasi dan Perlawanan dengan editor Profesor Joko Suryo dan Profesor Nina Herlina Lubis. Jilid 5 tentang Masa Pergerakan Kebangsaan dengan editor Profesor Muhammad Hisham dan Profesor I. Ketut Ardana. Jilid 6 tentang Perang dan Revolusi dengan editor Profesor Mestika Z dan Profesor Muhlis Paini. Jilid 7 tentang Pasca Revolusi sampai 1965 dengan editor Profesor Leo Risa dan Profesor Saleh As'ad Jamhari. Serta terakhir, Jilid 8 tentang Orde Baru dan Reformasi dengan editor Profesor Susanto Zuhdi. Jadi Anda bisa lihat ini adalah sebuah karya yang bisa dibilang lengkap membahas sejarah Indonesia. Yang terlibat dalam penyusunan SDI adalah sekitar 100 penulis dengan para editor utama yang sangat tak perlu diragukan penguasaan kesejarahannya. Seharusnya sih seri buku ini masih tersedia, entah di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kebudayaan. Penerbit IBVH sendiri sudah tutup. Pak Luk Pasmans, pimpinannya, sudah kembali ke Belanda dan mengisi waktu tuanya di sana. Tapi mereka yang pernah bekerja di IBVH masih ada di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah buku sejarah Indonesia yang saat ini disusun pemerintah sebenarnya adalah pengembangan dari IDAS dalam versi baru? Saya sendiri tak punya informasi cukup tentang duduk perkara penerbitan ini. Saya hanya mendapat kiriman tentang catatan webinar tentang penulisan buku sejarah Indonesia pada 12 Juli 2025. Di situ tertulis bahwa tim penyusun akan melakukan pemutakhiran penulisan sejarah Indonesia. Di situ dikatakan sumber penulisan adalah buku sejarah nasional Indonesia atau SNI dan IDAS, serta hasil-hasil penelitian sumber terbaru. SNI sendiri adalah buku seri sejarah yang diterbitkan tahun 1975 oleh Kemendikbud. Dalam webinar tersebut dikatakan bahwa penyusunan buku sejarah Indonesia yang baru ini juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan MSI serta melibatkan 113 penulis. Para penyusunnya pun sebagian adalah mereka yang dulu menyusun IDAS. Ketua Tim Sejarah Indonesia adalah Profesor Susanto Zuhdi yang adalah editor bab tentang reformasi di IDAS. Jadi saya duga memang ada keterkaitan antara buku sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah saat ini dengan IDAS. Namun bila itu dilakukan, saya rasa penting bagi pemerintah mengakui bahwa buku tersebut merupakan pengembangan dari karya yang diproduksi Kemendikbud dan IBVH pada 2012 yang lalu. Dari yang saya tahu, IBVH tidak akan meminta pemerintah membayar copyright seri IDAS. IBVH adalah penerbit yang memang selama berpuluh tahun mengembangkan berbagai ensiklopedi. Ensiklopedi Indonesia, ensiklopedi populer anak, ensiklopedi fauna, ensiklopedi Islam, ensiklopedi tematis dunia Islam, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tentu ada kebutuhan komersial, namun yang terpenting bagi mereka adalah untuk menyebarkan pengetahuan pada masyarakat. Saya berharap buku sejarah Indonesia bisa segera dituntaskan dengan kualitas yang terjamin dan juga dengan kesadaran etik yang tinggi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.